Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah tua di tengah hutan yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu selalu dianggap angker oleh penduduk desa. Setiap orang yang pernah mencoba mendekati rumah tersebut selalu kembali dengan cerita yang menyeramkan. Suara-suara aneh, bayangan yang muncul di jendela, hingga aroma busuk yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Malam itu, sekelompok 4 sahabat memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Mereka adalah Dito, Ayu, Raka, dan Sinta. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda, namun mereka bersatu karena penasaran dengan cerita misteri rumah tersebut. Mereka yakin bahwa cerita tentang hantu dan roh jahat hanyalah karangan belaka untuk menakut-nakuti anak-anak. Setelah persiapan matang, mereka berempat berangkat ke rumah itu saat matahari mulai terbenam. Perjalanan menuju rumah tersebut melewati jalan setapak di hutan yang sunyi, hanya disertai suara angin yang berhembus di antara pepohonan tua. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Ayu merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sesampainya di depan rumah, mereka melihat bahwa rumah itu lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Tua, bobrok, dan dipenuhi lumut. Jendela-jendela berderit tertiup angin, dan pintu utamanya tampak sedikit terbuka, seolah mengundang mereka untuk masuk. Tanpa ragu, Dito mendorong pintu itu dan mereka masuk. Di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Dindingnya dipenuhi oleh jamur, dan debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan. Lantai kayunya berderak setiap kali mereka melangkah. Mereka memutuskan untuk menyebar, mengeksplorasi setiap sudut rumah. Sinta menemukan sebuah buku tua di dalam kamar tidur utama. Saat dia membukanya, debu berterbangan. Namun yang membuatnya kaget adalah tulisan-tulisan aneh dalam bahasa kuno yang tidak bisa dia mengerti. Di halaman terakhir buku itu, terdapat gambar seseorang dengan wajah yang tergores-gores, seolah digores oleh sesuatu yang tajam. Sementara itu, Dito dan Ayu mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal mereka tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah itu selain mereka. Raka yang berada di dapur tiba-tiba mencium aroma busuk yang kuat, seperti daging yang sudah lama membusuk. Namun, saat Raka mencari sumber bau itu, dia tidak menemukan bangkai apapun di sana. Tiba-tiba, lampu senter mereka mulai berkedip-kedip dan padam satu persatu. Kegelapan menelan mereka, membuat suasana semakin mencekam. Ayu berteriak saat merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Namun saat Dito menyenter ke arah Ayu, tidak ada siapapun di dekat Ayu. Kegelisahan mereka semakin memuncak.
Mereka berusaha untuk berkumpul kembali, namun saat Dito mencoba membuka pintu utama itu untuk keluar, pintu itu terkunci rapat. Tidak ada yang bisa membuka kunci itu meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Sinta yang masih memegang buku aneh itu merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya. Bayangan di sekeliling mereka semakin terasa hidup, bergerak di sudut mata mereka. Malam yang semakin larut, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam rumah itu. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berlari di sekitar mereka. Tiba-tiba, jendela di ruang tamu pecah dengan suara keras, membuat mereka tersentak ketakutan. Dalam kepanikan, Raka menemukan pintu belakang di dapur yang belum mereka coba. Mereka berlari menuju pintu itu, namun sebelum mereka sempat mencapai pintu itu, tampak sebuah bayangan besar berdiri menghalangi mereka. Bayangan itu memiliki tubuh yang tidak beraturan, dengan tangan panjang bertanduk di kepalanya dan mata merah yang menyala. Sosok itu melangkah perlahan ke arah mereka, dan ruangan pun terasa semakin sempit. Mereka lalu terpojok. Ayu menangis ketakutan, sementara Sinta menggenggam erat buku tua yang ia temukan itu, seolah berharap bisa melindunginya. Sementara Dito yang biasanya pemberani, hanya bisa terpaku menatap sosok itu. Raka mencoba berteriak, namun tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya. Mereka semua merasakan ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tepat saat sosok astral itu hampir mendekati mereka, Sinta tanpa sadar melemparkan buku tua yang dia pegang itu ke lantai. Begitu buku itu jatuh, terdengar suara jeritan yang melengking keras, dan kemudian sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Pintu belakang pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar dari rumah itu. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya mereka tiba di desa. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar, namun mereka selamat. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi berbicara tentang rumah di tengah hutan itu. Mereka tahu sesuatu yang jahat menghuni rumah itu, sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Rumah itu kini kembali sunyi, menanti korban berikutnya yang mungkin akan datang.